Oke, soal nomor 21, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jawabannya adalah yang C, yaitu yang ketiga. Ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001. Dan ini adalah bunyi dari pasal 1 ayat 2. Nah, seperti ini ya. Selain ayat 2, teman-teman juga harus menghafal ini. Ayat 1. Ini tentang NKRI. Ini tentang kedaulatan rakyat ya, kedaulatan rakyat. Dan pasal 3. Ayat 3, sorry. Ayat 3 ini tentang negara hukum. Negara hukum ini perlu dihafal. Soal nomor 22, di bawah ini pasal yang mengalami amandemen 2 kali adalah A5 ayat 1, B6A ayat 1, C7C, D ayat 1, pasal 1 ayat 1, E pasal 3 ayat 3. Jawabannya adalah yang E, yaitu pasal 3 ayat 2. Ini dilaksanakan amandemen pada amandemen ke-3 dan juga amandemen ke-4. Oke, yang bunyinya adalah MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Soal nomor 23, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar merupakan hasil amandemen tanggal. Nah, ini adalah bunyi dari pasal 1 ayat 2. Ini dilaksanakan atau diamandemen pada amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Berarti jawabannya yang C. Lambang negara adalah Garuda Pancasila, diatur pada pasal A35, B34, C36, D36A atau E36B. Ini jawabannya adalah yang D, yaitu 36A, yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti ini. Soal nomor 25, pada pasal 24A menjelaskan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Komisi Yudisial, B. Hakim Agung, C. Presiden, D. MPR atau E. DPR. Ini berdasarkan dengan pasal 24A ayat 4 bahwa ketua dan wakil ketua itu dipilih oleh Hakim Agung. Soal nomor 24, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, maka A. boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu,
Dengan adanya perubahan, B tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. C diajukan pada sidang DPR yang akan datang. D mengganti draft rancangan undang-undang dan disidangkan kembali, atau E langsung diundangkan dan ditulis pada lembaran negara. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Ini mengacu pada pasal 20 ayat 3 yang diamandemen pada tahun 1999. Soal nomor 27, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen pada tanggal, yaitu yang mana? Yang A 21 Oktober 1999, B 18 Agustus 2000, C 9 November 2001, D 11 Agustus 2002, atau E 15 September 2003. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu 21 Oktober 1999. Ini tertuang pada pasal 7. Soal nomor 28, kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A5, B4, C3, D2, atau E1. Ini adalah yang C, yaitu alinea ketiga. Alinea ketiga ini berbunyi, ya kurang lebih awalnya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Soal nomor 29, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden atau wakil presiden paling lama beberapa bla 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 hari setelah MPR menerima usul tersebut. Ini kita mengacu pada pasal 7B ayat 6, yaitu paling lama adalah 30 hari setelah MPR menerima usul tersebut. Maka jawabannya yang C. Soal nomor 20, pasal yang mengatur mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden mengalami perubahan pada amandemen A ke-5, B ke-4, C ke-3, D ke-2, E ke-1. Oke, ini tertuang dalam pasal 14 ayat 1 yang diamandemen pada tanggal 21 Oktober 1999. Berarti ini adalah amandemen yang pertama atau yang ke-1, yaitu yang E.